Akhirnya Presiden Prabowo turun tangan juga mengatasi sengketa 4 pulau antara Provinsi Aceh dengan tetangganya Provinsi Sumatera Utara. Seperti dikatakan oleh Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, pimpinan DPR telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prabowo sudah memutuskan akan mengambil alih sengketa dua provinsi itu dan akan mencari jalan keluar yang terbaik. Dan direncanakan pekan depan itu sudah rampung keputusannya. Apa keputusan Presiden? Apakah akan mengembalikan ke Aceh sebagaimana tuntutan masyarakat Aceh? Atau memutuskan tetap menjadikan 4 pulau itu milik Sumatera Utara sebagaimana keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ini yang sangat menarik kita tunggu karena ini akan menjadi ujian bagi konsistensi Presiden Prabowo ketika berhadapan dengan Jokowi dan kroninya. Sekaligus ini menjadi ujian bagaimana Prabowo bersikap tegas melindungi keutuhan integrasi NKRI. Dalam kalimat yang singkat saya kira ini adalah pilihan yang seharusnya tidak sulit buat Presiden Prabowo Subianto. Pilih integrasi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau Jokowi. Presiden Prabowo baru saja dipuji banyak kalangan ketika memutuskan mencabut 4 izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Meskipun ada catatan ya, Pulau Gak yang tidak dicabut itu. Nah, apakah dalam kasus 4 pulau di Kabupaten Singkil Aceh ini, Presiden juga akan bersikap sama? Kasus di Raja Ampat dan 4 pulau di Singkil ini sesungguhnya punya karakteristik, konfigurasi politik, dan dampak politik yang sama. Bahkan untuk Aceh dampaknya ini kalau berkaitan dengan integrasi bangsa jauh lebih besar dan sangat mungkin itu dampaknya bisa segera kita rasakan, bisa segera terjadi. Pertama, kasus ini mewakili spektrum kewilayahan dari wilayah paling timur Papua dan wilayah paling barat Provinsi Aceh. Bayangkan ya, salah satu saja itu hilang, itu Indonesia itu nggak utuh lagi. Ini mulai dari timur sampai ke barat. Dan dua-duanya jangan lupa ini adalah wilayah yang kaya dengan sumber daya alamnya. Kedua, konfliknya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Di Raja Ampat ada tambang nikel yang ini face to face ini atau berhadapan langsung atau dihadap-hadapkan langsung dengan wisata geopark Ajampat ini yang dikenal sebagai surga terakhir yang ada di bumi. Di Singkil ini juga ada potensi sumber daya alamnya, wisata pulau, kemudian juga masalah bahari dan kemungkinan dugaannya ada cadangan migas dan juga mineral lainnya. Ketiga, dua-duanya berkaitan dengan mantan Presiden Joko Widodo dan kroninya. Bahkan untuk kasus 4 pulau di Singkil ini, ya ini Presiden Prabowo berurusan langsung dengan menantu Joko Widodo, yakni Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution. Ini yang di-backup oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Keempat, saya kira ini dampak yang sangat serius, ini berupa disintegrasi. Di Papua kita tahu ada upaya-upaya serupa, ada gerakan separatisme, yakni organisasi Papua Merdeka. Kalau di Aceh ini bahkan lebih laten, karena sejarahnya pernah terjadi 2 kali pemberontakan. Pertama di era tahun 1950-an, ini waktu itu adalah keputusan dari ulama karismatik Aceh yang juga pejuang kemerdekaan kita, yakni Teguh Daud Bereh, itu yang kemudian memutuskan memisahkan diri dari Indonesia dan bergabung dengan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia atau DITII, pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Dan yang kedua ini adalah Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka malah berlangsung sangat panjang dan berlarut ini sampai 26 tahun. Ini sejak tahun 1979 dipimpin oleh seorang intelektual Aceh Hasan Editiro dan itu baru berakhir pada tahun 2005. Itu pun ada blessing ya, meskipun itu merupakan penderitaan atau trauma yang sangat berkepanjangan juga bagi masyarakat Aceh, yakni tsunami Aceh tahun 2004. Dua-duanya sesungguhnya ini baik pemberontak Daud Bereh, DITII maupun Gerakan Aceh Merdeka ini sesungguhnya dipicu ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat. Saya kira di Papua juga sama ya, ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang buat warga Papua dianggap mereka tidak menikmatinya, justru malah menikmatinya para pendatang, khususnya malah entitas asing.
Karena itu sikap dan keputusan presiden itu sangat penting, sangat ditunggu. Karena kalau salah mengambil keputusan, ini meminjam istilah dari sosiolog dari Unsyah, Profesor Dr. Ahmad Muhammad, DNA dari orang Aceh itu, yakni ada gennya itu pemberontakan, ini ya, DITI dan GEM tadi. Dan sekarang ini kan posisinya sudah dorman, sudah mati suri di kalangan generasi muda ini, di kalangan generasi X misalnya itu sudah tidak ada lagi sudah mati suri ya, sudah dorman gitu. Tapi itu tampaknya kasus ini memicu kemudian untuk di-recall, untuk dipanggil kembali. Itu. Arwah dari DITI dan Gerakan Aceh Merdeka itu bisa kembali di jiwa anak-anak muda Aceh kalau kemudian pemerintah salah mengambil keputusan. Soal ini tampaknya sangat disadari oleh Presiden Prabowo dengan memutuskan mengambil alih langsung, bukan memanggil para menteri seperti dalam kasus di Raja Ampat. Bagi Presiden harusnya kasus ini sama mudahnya, bahkan lebih mudah dalam mengambil keputusan dibandingkan kasus Raja Ampat gitu ya. Sebagaimana disampaikan oleh mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, sekaligus ini salah satu tokoh besar di balik perdamaian Aceh dengan pemerintah pusat yang berujung pada kemudian kesepakatan di Helsinki pada tahun 2005, posisinya ini cukup jelas. Integrasi wilayah Aceh itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956. Undang-undang ini ditandatangani oleh Presiden Soekarno itu menyusul pemberontakan DITI, dan setelah pemerintah pusat dan DITI sepakat mengakhiri sengketa dan kemudian pemerintahan pusat itu mengembalikan status Aceh sebagai provinsi. Kan salah satunya selain kebanyakan ketidakpuasan terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat itu adalah pada waktu itu mirip dengan kasus yang sekarang ini, tapi yang dulu memang lebih parah karena status dari Aceh sebagai karesidenan itu kemudian diintegrasikan Sumatera Utara. Ya ngamuk lah orang Aceh, sama seperti halnya ngamuknya orang Aceh sekarang ini ya. Tapi bedanya kalau sementara ini pengambil alihan 4 pulau itu berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 April 2025. Secara hierarki keputusan Menteri Dalam Negeri ini ya cacat hukum ya, karena bertentangan dengan undang-undang yang secara hierarki itu jauh berada di atasnya, yakni Kepmen. Pada tahun 1990-an, soal sengketa ini juga pernah terjadi pada masa Gubernur Sumatera Utara dijabat oleh Raja Inal Siregar dan Gubernur Aceh pada waktu itu Ibrahim Hasan. Dan sengketa itu bukan diputuskan seperti sekarang oleh Pak Mendagri, justru dimediasi oleh Menteri Dalam Negeri Jenderal TNI Purnawirawan Rudini. Dan waktu itu selesai kasusnya. Ya, ini ada 4 kesepakatan. 1 ke 4 pulau, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek ini diakui sebagai bagian dari Kabupaten Aceh Singkil. Yang kedua, Sumatera Utara tidak boleh lagi mengklaim, ini ada tidak boleh lagi mengklaim ya kedaulatan atau mengeluarkan izin usaha di wilayah tersebut. Poin ketiga, pengelolaan sumber daya alam dalam hal ini perikanan, pariwisata dan lain-lain menjadi hak penuh Aceh. Yang keempat, hanya kerjasama teknis atau ini seperti konservasi laut lintas batas yang boleh dibahas bersama. Jadi bukan kemudian ngajak kerja mengelola kolaborasi seperti yang ditawarkan oleh Bobi Nasution. Selain itu, yang menguatkan itu dalam MOU Helsinki juga disepakati batas wilayah Provinsi Aceh itu mengacu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956. Ini diperkuat lagi, kemudian kalau itu MOU Helsinki itu pada tahun 2005, pada tahun 2006 Undang-Undang Nomor 11 itu tentang pemerintahan Provinsi Aceh ini diputuskan untuk mengacu pada undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956. Ini sebenarnya kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 ini banyak loh wilayah Aceh yang sekarang ini masih masuk di Sumatera Utara. Harusnya diserahkan ke Aceh itu. Jadi batas wilayah itu tidak hanya karena ketentuan undang-undang ini yang mengikat di dalam negeri, tapi juga terikat oleh perjanjian internasional yang ditandatangani di Helsinki. Pada waktu itu wakil pemerintah Indonesia adalah Menkumham Hamid Awaludin, dan kemudian Gerakan Aceh Merdeka diwakili oleh Malik Mahmud, juru rundingnya, dan sebagai mediator pada waktu itu adalah Presiden Finlandia Martti Ahtisaari. Dengan dasar itu sesungguhnya sangat mudah bagi Presiden Prabowo untuk memutuskan. Hanya masalahnya kan kali ini beda. Di Raja Ampat, Presiden Prabowo berhadapan dengan kroni Jokowi, ini Bahlil,
Ini yang coba melindungi tambang milik oligarki. Salah satunya waktu itu adalah milik Aguan, ya. Kan pada waktu itu Bahlil hanya menyebut ini tambangnya GAK saja, ya, dan yang dia kunjungi juga PT GAK itu, yang ini anak perusahaan dari Antam bekerja sama dengan perusahaan dari Australia. Yang lain-lain nggak dia singgung-singgung gitu. Tapi kan kemudian Menteri Kelautan sudah menyinggung ada 5 izin di sana dan hanya satu yang memenuhi syarat lain atau mematuhi ketentuan, yakni PT GAK itu yang ditinjau oleh Bahlil. Sementara 4 lainnya melakukan pelanggaran. Perhatikan ya, Bahlil nggak menyebut sama sekali yang 4 itu. Yang salah satunya milik Aguan. Semuanya disikat oleh Presiden Prabowo. Hanya GAK yang tidak, karena ya seperti dikatakan oleh Bahlil dan juga Menteri Lingkungan Hidup, itu ini dia semua mematuhi ketentuan yang ada. Nah, di 4 pulau, Prabowo ini juga berhadapan dengan kroni Jokowi. Dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tapi kali ini urusannya beda. Ini langsung dengan menantu Jokowi. Jadi langsung berurusan dengan Jokowi ini, head to head dengan Jokowi. Apakah Presiden Prabowo berani bertindak selugas dan secepat di Raja Ampat? Ini kompleksitas persoalan, ya, karena berurusan langsung dengan keluarga Jokowi dan ancaman disintegrasi Aceh. Menjelaskan mengapa ini Presiden kelihatannya cukup berhati-hati, tapi kemudian memutuskan untuk mengambil alih langsung. Ini kan nggak segera ya Presiden. Ini udah rame banget, baru Presiden kemudian menyatakan itu pun melalui Dasko, ya, bukan pernyataan dari Mensesnek misalnya begitu. Dalam kasus di Raja Ampat kan Pak Prabowo itu langsung satset itu, panggil rapat kabinet terbatas di Hambalang, kemudian Bahlil langsung terjun ke Raja Ampat, dan kemudian setelah itu diumumkan. Waktu itu pengumumannya itu dipimpin oleh Mensesnek, Prasetyo Hadi, kemudian dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, Bahlil, dan juga Sekretaris Kabinet Letkol Teddy. Mengapa kok tidak pakai pola yang sama gitu ya? Cukup panggil Menteri Dalam Negeri, mungkin plus Menko Polkam, dan putuskan untuk ini dibatalkan misalnya gitu. Soal Aceh ini beda, dan tampaknya Presiden ini kelihatannya dalam kasus ini harus mengumumkan langsung ini kelihatannya, karena ini berkaitan dengan soal integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di luar itu, Presiden Prabowo itu cukup dekat loh dengan masyarakat Aceh itu. Ini pasti ada bertanya-tanya bagaimana ceritanya militer kok bisa dekat dengan rakyat Aceh gitu. Dan terutama dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Ini kalau saya terakhir track record-nya, Muzakir Manaf ini waktu itu ketua Partai Aceh, ini tempat berhimpunnya Kombatan Gerakan Aceh Merdeka itu, dia mendukung Prabowo Subianto sejak Pilpres 2014. Pada waktu itu masih berpasangan dengan Hatta Rajasa. Berhadapan pada tahun 2014 itu kan pasangan Jokowi dengan Yusuf Kala. Prabowo menang di sana 54%, tapi Jokowi Yusuf Kala itu mendapatkan 46%. Nah, jangan anggap bahwa ini adalah peran Jokowi, bukan. Ini dipastikan adalah peran Yusuf Kala yang memang sangat dihormati oleh warga Aceh karena perannya bersama dengan SBY dalam negosiasi dengan GAM sehingga melahirkan MOU Helsinki. Merdeka! Mantap, bos! Adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita nyanyikan semua lagu Merdeka! Masuk ke